كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Akhwani ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya untuk mengenal akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terdapat dua metode yang ilmiah untuk kita benar-benar mengenal akidah beliau. Tidak hanya sekedar katanya dan katanya. Pertama adalah dengan membuka kitab-kitab Al-Imam Asy-Syafi'i, semacam Ar-Risalah dan bahkan Karena beliau rahimahullahu ta'ala tidak hanya berbicara tentang masalah-masalah fiqih di dalam kitab-kitabnya tersebut, bahkan juga beliau berbicara tentang masalah-masalah akidah. Metode yang kedua adalah dengan melihat tulisan-tulisan muridnya dalam babul akidah, di mana mereka meriwayatkan mazhab Asy-Syafi'i di dalam babul aqidah dengan sanad di dalam tulisan-tulisan mereka tersebut. Nah, seperti yang tadi telah sempat kita singgung, juga tulisan-tulisan para ulama di dalam babul aqidah yang meriwayatkan dari Syafi'i dengan sanad. Seperti misalnya apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Lalikai Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Beliau juga menukilkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i dalam babul aqidah dengan sanad. Demikian pula misalnya Al-Imam Al-Asbahani di dalam kitab Al-Hujjah. Juga Al-Imam As-Sabuni dalam kitabnya Aqidah Ashabil Hadis. Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Ini adalah kitab-kitab yang tidak sepantasnya diabaikan oleh penuntut ilmu dalam babul aqidah. Terdapat di dalamnya keyakinan-keyakinan Al-Imam Asy-Syafi'i yang diriwayatkan dengan sanad. Nah, demikian pula ada seperti Asy-Syari'ah lil Ajurri, Al-Ajurri Asy-Syafi'i. Juga ada kitab As-Sunnah li Ibnu Abi Asim. Dan yang selainnya masih banyak. Di sana dinukilkan keyakinan-keyakinan Al-Imam Asy-Syafi'i, bahkan disebutkan dengan riwayat, ya, bis sanad. An fulan, an fulan, an fulan. Haddatsana fulan, anba'ana fulan, sampai kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bahkan ada pula dari murid beliau yang menyendirikannya, ya, di dalam satu pembahasan tentang akidah Al-Imam Asy-Syafi'i. Seperti yang diriwayatkan oleh beberapa ulama dengan sanadnya kepada murid Al-Imam Asy-Syafi'i dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
Naam. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam Adabus Syafi'i, ya, beliau riwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengenai ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam babul aqidah, dalam beberapa permasalahan. Taib. Dan juga kitab-kitab yang lain seperti yang tadi telah kita singgung, mereka meriwayatkannya dengan sanad sampai kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Taib. Jadi ini dua metode di dalam memahami akidah Al-Imam Asy-Syafi'i yang bersumber kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imma kita mempelajari buku-buku Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, semacam Ar-Risalah dan bahkan Al-Um, atau dari riwayat-riwayat yang disebutkan dari beliau, dari imam-imam Islam di dalam kitab-kitab akidah mereka, seperti yang tadi telah kita singgung. Nah, bahkan ada yang menulisnya khusus, meriwayatkan dengan sanadnya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i dan menamakannya sebagai Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i, semacam Al-Hakkari. Walaupun ada perdebatan tentang Al-Hakkari ini, ya, ada yang mengatakan bahwa dia orang yang lemah hadisnya, ada yang mengatakan bahwa dia pemalsu hadis dan sebagainya. Tapi dia seorang yang bermadhab Syafi'i. Dia menukilkan dari guru-gurunya, dan dia tidak bersendirian dalam hal ini, karena apa yang dia riwayatkan di dalam akidah Al-Imam Asy-Syafi'i itu juga persis diriwayatkan oleh imam-imam yang lain, ya, persis. Jadi dia tidak bersendirian. Di antaranya Ibnu Abi Hatim di dalam Adabus Syafi'i itu persis seperti yang ditulis oleh Al-Hakkari tentang akidah Al-Imam Asy-Syafi'i. Juga imam-imam Islam mengakui buku tersebut, ya. Nah, di antaranya Syekhul Islam bin Taimiyah, Al-Imam At-Tabari, dan banyak yang lainnya mengakui buku tersebut sebagai merupakan akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, dan apa yang disebutkan di situ selaras dengan apa yang selama ini kita pelajari dari imam-imam Islam mengenai akidah ahli sunnati wal jamaah, dari Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, ya, dan imam-imam yang lain dari a'immatil Islam. Taib. Kemudian hal yang juga tak kalah penting untuk kita fahami dalam pembahasan ini, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mempunyai satu prinsip yang sangat fundamental di dalam beragama, di dalam pengambilan sumber ilmu, ya, baik di dalam babul aqidah ataupun di dalam babul fiqih, dan itu berpengaruh besar kepada fikih beliau, terlebih tentunya tentang akidah beliau, dan juga berpengaruh kepada murid-murid beliau rahimahullahu
wa rahimal jami' wa adkhalahumul jannah, yaitu di mana masdar atau sumber pengambilan yang menjadi pokok dari ilmu al-Imam Syafi'i dalam babul aqidah ataupun dalam bab fiqih adalah al-kitab was sunnah, Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan qaulu allan, bukan qaulu fulan, bukan dari ucapan-ucapan para tokoh, ya, para pembesar, tetapi beliau ambil sumbernya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari ucapan beliau yang masyhur, la yuqalu li aslin lima, tidak boleh dipertanyakan mengenai sebuah sumber kenapa, wala kaif, dan bagaimana. Jadi kalau sudah itu datangnya dari sebuah sumber yang otentik semacam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu kita pertanyakan kenapa dan bagaimana, ya. Karena itu adalah hal yang harus kita terima. Sebab sumber ilmu yang murni adalah Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu lil far' wa innama yuqalu lil far' lima. Hanya saja bisa dikatakan atau dipertanyakan kenapa, itu untuk masalah yang sifatnya cabang, yaitu masalah fikih, masalah hukum, istinbat. Seorang berijtihad, seorang beristinbat hukum, mengambil kesimpulan hukum, boleh dipertanyakan kenapa demikian kesimpulannya, kenapa demikian ijtihadnya, itu boleh. Kenapa demikian yang engkau kuatkan dari pendapat yang ada, itu boleh. Tapi sebuah sumber yang otentik semacam Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa dikatakan kenapa, bagaimana. Sebab ini adalah wahyu. Kalau sudah Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan, selesai. Tapi kalau baru istimbat hukum, ijtihad hukum, pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama, itu bisa dipertanyakan kenapa. Fa idza shahha qiyasuhu 'alal asl shahha wa qamat bihil hujjah. Kata beliau, kalau kiasnya dia benar dalam mengkiaskan kepada sumber hukum, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu berarti benar. Wa qamat bihil hujjah, dan hujjahnya pun menjadi tegak dengan hal tersebut. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah. Juga ucapan beliau, apa yang beliau maksud dengan al-asl, sumber yang tidak boleh dipertanyakan di sini. Beliau katakan al-aslu al-Quran, ya. Asal pondasi dari segala sumber itu adalah Al-Quran, was sunnah, dan juga sunnah. Fa illam yakun fa qiyasun alaihima. Kalau tidak ada Al-Quran dan sunnah, maka baru dikiaskan kepada sumber hukum ini, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga disebutkan di dalam Al-Hilyah oleh Abu Nuaim rahimahullahu taala. Naam. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Ar-Risalah, tatkala beliau berbicara tentang apa yang Allah wajibkan untuk taat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ayyu'lama, hendaklah diketahui, annallaha lam yaj'al hadza li khalqin ghairi rasulih. Ketahuilah bahwa kewajiban taat tidaklah Allah jadikan hal ini untuk seorang makhluk pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuj'ala qawlu kulli ahadin wa fi'lihi abadan taba'an li kitabillah thumma sunnati rasulih. Kemudian kata beliau bahwa hendaklah dijadikan ucapan setiap orang dan perbuatannya itu selama-lamanya harus mengikuti kitabullah, kemudian sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyu'lama
Hendaklah pula diketahui anna aliman in ruwiya anhu qaulun, bahwa seorang alim, kata beliau, bila diriwayatkan darinya sebuah ucapan, yukhalifu fihi syai'an, yang dia menyelisihi padanya sesuatu, sanna fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mensunnahkan padanya sebuah sunnah, law alima sunnata Rasulillah lam yukhalifha, yang kalau seandainya alim tersebut mengetahui tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, niscaya dia tidak akan menyelisihinya. Wa antaqala an qawlihi ila sunnatin nabi insyaallah, dan dia akan berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Wa illam yaf'al kana ghairu muwassa'in lahu, kalau dia tidak mau melakukannya, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan untuknya. Jadi jelas dari ucapan beliau di dalam Ar-Risalah ini bahwa sumber dari hukum itu adalah Al-Quran, kemudian adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang alim itu tidak kita mempunyai kewajiban untuk taat kepadanya, atau mengikuti pendapatnya, atau mengikuti amalannya, siapapun dia, ya, karena kewajiban itu, kata beliau, hanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang alim menyelisihi sunnah Nabi dan dia tidak mau mengikutinya, itu tidak benar. Orang alim itu kalau dia mengetahui adanya sunnah Nabi, dia kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berpindah kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bukan malah menolaknya. Ini kan perkara akidah, ini prinsip, ya. Ini tidak hanya sekedar masalah fikih, ini ada di dalam Ar-Risalah, ya, disebutkan pada halaman 198 dan seterusnya, di mana seseorang itu prinsipnya adalah berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti ucapan seorang alim. Ini prinsipnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, dan ini perkara keyakinan, perkara akidah, ya. Sehingga apapun permasalahan fikih yang kita hadapi, bahkan kalau kita melihat Al-Imam Syafi'i berpendapat dengan sebuah pendapat, ternyata ada pendapat ulama lain yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, kita tinggalkan pendapat Al-Imam Syafi'i, kita ambil pendapat yang lainnya dari para ulama yang berbicara dalam masalah itu, karena lebih kuat dari sisi pendalilan. Ini kan prinsip, ini masalah akidah, dan itu yang diyakini oleh Al-Imam Syafi'i dan beliau ajarkan kepada muridnya. Nah, sehingga banyak ucapan-ucapan Al-Imam Syafi'i yang semacam ini, bahkan dinukilkan oleh murid-muridnya, ya. Nah, karena ini adalah kaidah yang besar di dalam Islam, di mana seseorang tidak boleh menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam permasalahan apapun juga, ya. Dia tidak mengikuti seorang alim kecuali karena alim itu sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang dinukilkan dari beliau di dalam banyak kitab-kitab para ulama Asy-Syafi'iyah, ya. Dinukilkan oleh Imam Al-Lalikai, As-Sawbuni, Abu Nu'aim fil Hilyah, Al-Baihaqi, Ibnu Abi Hatim, banyak para ulama Asy-Syafi'iyah dan yang selain Asy-Syafi'iyah yang menukilkan hal tersebut. Dan ini pendapat mereka, ini prinsip di dalam Islam. Nah, di antaranya apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Majmu'. Ya, ini Al-Majmu' kitab fikih, tapi mengandung perkara-perkara akidah juga. Ada prinsip-prinsip yang diajarkan kepada kita untuk sebagai keyakinan yang harus kita ketahui. Karena akidah itu adalah pondasi, fikih itu dibangun di atasnya. Kalau orang akidahnya tidak benar, fikihnya akan menyimpang, ya. Pengamalannya itu akan ngawur kalau akidahnya tidak benar. Karena akidah itu adalah pondasi. Kalau akidahnya lurus, akidahnya benar, maka fikih yang dibangun di atasnya juga benar dan lurus. Nah, kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', ini adalah kitab rujukan, kitab yang bisa dikatakan termasuk yang paling besar di dalam mazhab Asy-Syafi'i, dalam kitab fikih, dalam bab-bab fikih. Nah, kata beliau, idza wajadtum,
Al-Imam An-Nawawi menukilkan dari Al-Imam Syafi'i dalam Al-Majmu', "Idza wajadtum fi kitabi" kalau kalian mendapatkan di dalam kitabku, kata Imam Syafi'i, khilafas sunnati Rasulullah, yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulullah, maka berpendapatlah kalian dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wada'u qawli, dan tinggalkan ucapanku. Itu kata Imam Syafi'i, dan dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Dan tidak hanya Imam An-Nawawi yang menukilkan ini, termasuk Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i. Ya. Dan ini masyhur dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tatkala ada seseorang yang menyebutkan hadis, tatkala beliau menyebutkan sebuah hadis, lalu ada orang yang bertanya kepada beliau, "Na'khudhu bihadzal hadis?" atau "Ta'khudhu bihadzal hadis?" Ya, Al-Imam Syafi'i menyebutkan sebuah hadis, lalu orang ini bertanya, "Akankah engkau mengambil hadis ini, berpendapat dengan hadis ini?" Apa kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah? "Ishhadu anni", persaksikanlah bahwasanya aku, "idza sahha 'indil hadis an Rasulillah falam akhudh bihi fa inna aqli qad dhahab." Ya. Kata Imam Syafi'i, perhatikan, kalau ada hadis ya yang sahih menurutku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku tidak mengambilnya, padahal itu sahih, maka ketahuilah fa inna aqli qad dhahab, sungguhnya akalku telah hilang. Itu prinsip Al-Imam Syafi'i, itu akidahnya. Ya, ini masalah keyakinan, bahwa tidak mementingkan ucapan imam, ulama siapapun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Al-Imam Syafi'i sendiri terhadap dirinya. Nah, dan yang seperti ini banyak dari ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan masyhur. Juga di antara ucapan beliau, "Kullu ma qultu wa kana 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasih fa hadithun nabi aula wa la tuqalliduni." Setiap apa yang aku katakan lalu ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi pendapatku, yang mana hadis itu adalah sahih, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam aula, lebih pantas untuk dipegangi. La wala tuqalliduni, dan jangan kalian taklid kepadaku, kalian hanya mengikut saja kepadaku. Juga ucapan beliau, "Idza sahhal hadis an Rasulillah", jika telah sahih hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu qaulan, lalu aku berpendapat akan sebuah pendapat, fa ana raji'un an qauli, maka aku itu rujuk, aku kembali dari ucapanku, dari pendapatku tersebut. Ya. Wa akhudhu bil hadis, dan aku berpegang dengan hadis. Nah, ini pendapat-pendapat, ucapan-ucapan Al-Imam Syafi'i di dalam mensikapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini babul aqidah, keyakinan terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kita mengedepankan ketaatan itu semata-mata kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, dan ini berpengaruh besar kepada fikihnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sampai Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala menulis sebuah kitab Al-Minhah fima 'allaqa Asy-Syafi'i al-qawla bihi 'ala as-sihhah. Ya, jadi dalam kitab ini beliau nukilkan pendapat-pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i yang dimana beliau mengkaitkan pendapat beliau itu kalau ada hadis yang sahih.
Karena ada banyak permasalahan di mana Imam Syafi'i berpendapat dengan sebuah pendapat dalam babul fiqih. Beliau katakan kalau ada hadis yang sahih, atau beliau berpendapat, aku berpendapat seperti ini, kalau tidak ada hadis yang sahih yang menyelisihinya. Kalau ada hadis yang sahih artinya apa? Hadis itu yang diambil. Ya, sampai dibuat buku khusus oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, menunjukkan betapa beliau sangat berpegang kepada sunnah. Ya. Dan ini sejalan dengan imam-imam yang lain. Prinsipnya sama. Karena ini babul aqidah yang dari masanya sahabat sampai saat ini imam-imam sunnah itu ya ini prinsipnya. Ya. Bahwa mereka mengedepankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan di atas mazhabnya sendiri. Itulah mengapa bermadhab itu bukan sebuah kewajiban. Bolehkah seseorang bermadhab? Bermadhab kalau hanya sekedar untuk seseorang mengambil jalan mempermudah dia memahami masalah-masalah fikih, ya, maka tidak mengapa. Para ulama kita bermadhab, ya, ada yang madhabnya Syafi'i, ma'ruf seperti Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Ya. Demikian pula ada yang mazhabnya Maliki. Ya. Seperti Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, ada yang mazhabnya Hambali, banyak yang mazhabnya Hambali. Begitu pula yang Hanafi. Al-muhim, para ulama tersebut mereka bermadhab bukan karena kefanatikan dan taklid terhadap ulama-ulama tersebut yang mendahului mereka. Ya, mereka bermadhab karena mereka hidup di lingkungan tersebut. Mereka belajar ilmu agama, memahami masalah-masalah fikih terkait dengan agama ini melalui madhab tersebut. Karena ulama-ulama mereka mengajari seperti itu. Ya. Hanya saja yang harus diperhatikan dari mereka, ya, baik yang bermadhab Syafi'i, atau yang bermadhab Maliki, atau yang bermadhab Hambali, atau yang bermadhab Hanafi, mereka tidak pernah melakukan dua hal. Pertama, ta'assub, fanatik kepada madhabnya, salah tapi dibela-belain, padahal itu salah. Dan ada sunnah Rasulullah SAW yang menyelisihi itu. Ya, atau ada pendapat lain yang lebih kuat karena sumber hukumnya lebih dekat kepada pendapat yang lain dibanding madhab yang mereka pegangi. Mereka tidak pernah fanatik. Yang kedua, mereka tidak taklid, ikut membabi buta, pokoknya ikut aja. Mereka belajar. Bahkan mereka kritisi madhab mereka sendiri. Banyak ulama-ulama Syafi'iyah itu sangat jauh dari madhab Al-Imam Syafi'i, punya banyak kritikan terhadap madhab Syafi'i. Bahkan sebagian mereka ditolak oleh yang lainnya untuk dimasukkan di dalam tabaqat ulama-ulama Syafi'iyah karena dia terlalu banyak pengkritikannya terhadap madhab Syafi'i. Padahal dia tumbuh di dalam madhab tersebut. Mereka kritis karena mereka nggak pernah taklid. Yang kedua, nggak fanatik. Kalau salah mereka katakan salah, yang benar seperti ini. Ya. Jadi letak kesalahannya bukan dalam bermadhab. Madhab boleh saja memang mempermudah jalan, apalagi bagi kita yang pemula. Tapi fanatik dan taklid itu yang mazmum, itu yang tercela. Ya. Nah, itu yang salah. Sehingga menolak untuk bermadhab itu bukan karena bermadhab itu tidak boleh. Ya. Maksud dari penolakan terhadap bermadhab adalah ketika fenomena di dunia Islam, ya, terutama setelah umat ini jauh dari sunnah Nabi SAW di abad pertengahan, ya, setelah lewatnya masa salaf, generasi terbaik dari umat ini, ya, sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, kemudian
Sampai di belakang hari, bahkan sampai hari ini, banyaknya orang-orang yang dalam bermadhab itu mereka fanatik dan taklid. Imamnya nggak boleh disalahkan sedikit pun. Imamnya pasti benar, pendapatnya pasti yang paling kuat. Nah, itu yang jadi masalah, itu yang diingkari oleh para ulama. Bukan masalah bermadhabnya. Madhab itu sudah ada dari dulu. Ditulis oleh para ulama-ulama kita juga, ulama sunnah. Ya, Imam Ahmad. Iya kan, Hambali itu kan madhabnya Imam Ahmad. Maliki itu madhabnya Imam Malik. Syafi'i itu madhabnya Imam Syafi'i. Ya. Abu Hanifah. Ya. Bahkan ada madhab yang sekarang tidak ada tertulis secara tersendiri, atau ada murid-murid orang-orang yang mengikutinya secara tersendiri. Sudah punah madhabnya. Padahal itu adalah madhab ulama besar, karena kurangnya murid-murid beliau yang menyebarkan madhabnya, semacam Al-Laits bin Sa'ad. Itu seorang alim besar. Kalau kita lihat buku-buku para ulama dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, dalam bidang tafsir, ya, itu namanya akan selalu ada Al-Laits bin Sa'ad. Itu ulama besar. Ya, semasa dengan Al-Imam Malik. Tapi kurang memang muridnya yang menukilkan madhab dari beliau, sehingga tidak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Baik. Jadi yang masalah bukan madhabnya, tapi fenomena di mana antara satu madhab dengan madhab yang lain bahkan sampai bermusuhan, bertikai, bahkan mungkin sampai pada tingkat berkelahi, ada yang sampai mau bunuh-bunuhan, pertumpahan darah. Itu yang salah karena sebab dua hal. Pertama, kefanatikan, ya, fanatik, membela membabi buta. Yang kedua, taklid, ikut saja secara membabi buta, tidak mengkritisi madhabnya. Padahal di antara madhab itu pasti ada yang salah. Madhab itu kan bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya kan? Nah, oleh karenanya pasti ada kesalahan-kesalahan, pasti ada kekeliruan-kekeliruan, dan itu tidak mengurangi kemuliaan imam dari madhab tersebut, karena mereka juga manusia, tapi mereka para ulama yang dalam ilmunya. Ikhwani, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya ma'ruf juga dari ucapan Al-Imam Malik rahimahullah, kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Setiap orang itu bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak, siapapun dia. Ya, siapapun dia. Illa sahib hadzal qabr, kata beliau, kecuali pemilik kuburan ini, yaitu beliau mengisyaratkan kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip, ini akidah. Ya, enggak boleh fanatik kepada siapapun kecuali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh membantah kalau itu sudah sumbernya adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan ini peringatan sudah ada semenjak masa sahabat. Kita masih ingat peristiwa bagaimana Ibnu Abbas murka kepada orang-orang yang membantah ucapan beliau, yang menukilkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawakan fatwa Abu Bakar dan Umar tentang masalah haji. Abu Bakar dan Umar fatwanya tidak boleh haji tamattu'. Sementara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh Ibn Abbas, Nabi bahkan berkeinginan untuk tamattu dalam haji. Ya. Maka ada orang yang membantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Bukan demikian pendapat Abu Bakar, bukan demikian pendapatnya Umar. Apa kata Ibn Abbas? Aksha an tunazzala alaikum hijaratun minas sama'. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Ya. Aku khawatir bahwa kalian ini dihujani batu dari langit. Karena ini perbuatan besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Ini kesalahan besar yang tidak diridhoi oleh Allah, di mana kalian, aku mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kalian berpaling dari sunnah Nabi, kalian membantahnya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Sekarang kalau kita banding-bandingkan mana yang lebih mulia?
Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, dan imam-imam yang lainnya. Mana yang lebih mulia dibandingkan Abu Bakar dan Umar? Orang yang paling top kemuliaannya di tengah-tengah umat ini sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam atau setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam, pertama Abu Bakrin, kedua Umar. Begitu kata Abdullah bin Umar, dahulu kami melihat bahwa seutama-utama manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakrin, kemudian Umar. Itu aja pun tidak boleh kita membantah sunnah Nabi, meninggalkan sunnah Nabi hanya karena ucapan Abu Bakar dan Umar. Jadi harus difahami bahwa bukan yang salah bermadhabnya. Anda kalau yakin untuk bermadhab, ya, ingin mempelajari fikih dengan salah satu dari madhab yang ada, misalnya di Indonesia ini yang ma'ruf adalah madhab Syafi'i, silahkan. Itu nggak salah. Itu mempermudah Anda untuk mempelajari fikih, silahkan. Ya, dengan tingkatan-tingkatannya. Atau yang mungkin hidup di Saudi Arabia, dia mempelajarinya dengan madhab Hambali, ya silahkan saja. Ya, itu mempermudah Anda untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah dalam abwabul fiqh. Tetapi Anda jangan pernah fanatik dan taklid, terutama kalau Anda mempunyai kemampuan untuk menelitinya sebagai seorang penuntut ilmu, apalagi diberi kemampuan oleh Allah secara ilmiah, Anda bisa meningkatkan kemampuan sebagai ulama, ya, penuntut ilmu, dan terlebih lagi ulama, mereka harus meneliti. Tidak boleh taklid. Taklid itu bagi orang awam karena memang tidak punya kemampuan. Mereka mengambil pendapat sesuai dengan ketakwaan mereka kepada Allah, ya. Tetapi tidak boleh fanatik. Kalau ditunjukkan kepadanya pendapat yang lebih benar atau yang lebih dekat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus berpindah kepada pendapat yang lebih dekat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini pengaruhnya terhadap Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah karena prinsip tersebut. Dan di dalam kitab Al-Um banyak hal-hal yang seperti ini, di mana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, misalnya di dalam salah satu permasalahan mengenai bab as-sayd, yakni masalah berburu, beliau mengatakan, wala yajuz fihi indi illa hadza. Kata beliau, dalam masalah ini tidak boleh menurutku kecuali mengambil pendapat ini, kecuali ini. Illa ayyakuna jaa'a 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un fa inni atawahhamu. Kecuali kalau ada sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku memperkirakan itu. Fa yasqutu kullu syai'in khalafa amran nabi. Kata beliau, maka setiap perkara yang nantinya menyelisih perintah Nabi itu gugur. Wala yakum ma'ahu ra'yun wala qiyas. Kalau sudah datang sunnah Nabi, tidak boleh ada pendapat, tidak boleh ada qiyas. Fa innallaha azza wa jalla qata'al uzra biqaulih. Karena Allah azza wa jalla memutuskan segala uzur karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak sekali, ya. Mungkin waktunya tidak cukup bagi kita menukilkan hal tersebut. Nah, kemudian akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga prinsip ini yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya, sehingga di murid-murid beliau pengaruh ini terlalu besar, ya. Di mana mereka ketika melihat sebuah hadis yang sahih, mereka meninggalkan mazhab Asy-Syafi'i dan mereka beramal dengan hadis. Ya. Naam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan sebagian pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dalam wajibnya mengikuti hadis dan meninggalkan ucapan yang menyelisihi hadis. Kata beliau di dalam Al-Majmu', amila bihadza ashabuna fi mas'alati at-tathwib. Ya. Ulama-ulama kami Asy-Syafi'iyah mengamalkan hal ini, yaitu mengikuti hadis dan meninggalkan pendapat yang menyelisihi hadis. Fi mas'alati at-tathwib,
ya, dalam masalah at-tathwib, wasyiratit tahallul minal ihram, syarat tahallul dari ihram, dan yang selain keduanya. Mimma huwa ma'ruf fi kutubil madhab, yang termasuk ini pembahasan ma'ruf di dalam kitab madhab, kitab-kitab madhab. Wa mimman, artinya bahwa di dalam madhab itu berbeda dengan hadis. Pendapat yang disebutkan dari Imam Syafi'i berbeda dengan hadis. Tetapi banyak dari ulama-ulama kami Syafi'iyah, kata Imam An-Nawawi, mereka lebih berpegang dengan hadis dibanding mengambil pendapat di dalam madhab Syafi'i. Itu maksudnya. Di antaranya dalam masalah tathwib, masalah syarat tahallul dari ihram ketika ada udzur marid, ketika ada udzur sakit, al-marad. Termasuk yang beliau sebutkan di sini yang lebih mengambil hadis dari pendapat madhab semacam Abu Ya'qub al-Buwaiti, ad-Dariki, demikian pula Abul Hasan apa ini bacanya? Al-Qiyatabri dalam kitab usul fikihnya. Beliau sebutkan beberapa ulama Syafi'iyah di sini. Dan kata beliau, wa kana jama'atun min mutaqaddimi ashabina, dahulu sekumpulan dari ulama-ulama senior kami dari kalangan Asy-Syafi'iyah, idza ra'au mas'alatan, apabila mereka melihat sebuah masalah, fiha hadis, dalam masalah tersebut ada sebuah hadis, wa madhhabus Syafi'i khilafuhu, sementara madhabnya Syafi'i berbeda dengan hadis tersebut, amilu bil hadis, mereka mengamalkan hadis. Begitu kata Imam An-Nawawi. Wa aftau bihi qailin, mereka berfatwa dengan hadis bukan dengan madhab. Qailin, dalam keadaan seraya mereka mengucapkan madhabus Syafi'i ma wafaqal hadis. Sebenarnya kata mereka madhab Syafi'i itu adalah apa yang sesuai dengan hadis, bukan yang menyelisihi hadis. Naam. Baik. Namun Al-Imam An-Nawawi di akhirnya juga mengingatkan bahwa yang tentunya sangat bisa melakukan hal ini adalah orang yang berilmu, seorang mujtahid, bukan setiap orang, karena tidak setiap orang mempunyai kemampuan untuk mencerna hal yang demikian ini. Nah, termasuk ulama yang menyelisih Syafi'i dalam madhab dan mengambil hadis, yaitu Al-Karji, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Tabaqat Fuqaha Asy-Syafi'iyah yang ditulis oleh Ibnu Salah. Al-Karji meninggalkan kunut fajar, kunut subuh, karena tidak adanya hadis yang sahih dalam hal tersebut. Dan dia berhujjah dengan ucapan Asy-Syafi'i yang mengatakan utruku qauli wa khudhu bil hadis. Ya. Setelah beliau meninggalkan kunut subuh karena tidak ada hadis yang sahih dalam masalah tersebut, beliau mengambil ucapan Syafi'i, tinggalkan pendapatku di dalam mazhab dan ambillah dengan hadis yang sahih. Nah, demikian pula Ibnu Khuzaimah Syafi'i, ya, tidak melakukan kunut subuh, meninggalkan kunut subuh, padahal itu ada dalam mazhab. Kenapa? Karena beliau katakan Nabi SAW tidak pernah selamanya kunut di waktu subuh. Bahkan beliau hanya kunut nawazil ketika terjadi peristiwa besar yang mengguncang kaum muslimin, dan beliau tinggalkan setelah kejadian itu selesai. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah karya As-Subki. Demikian pula Al-Muzani. Kata Al-Muzani apa? Ikhtasartu hadzal kitab min ilmi Muhammad bin Idris wa min ma'na qawli liqarribahu ala man arada ma'a i'lamihi nahyahu an taqlidihi wa taqlidi ghairihi liyanzura fihi li dinihi wa yahtatu fihi li nafsihi Kata Al-Muzani di dalam muqaddimah pendahuluan mukhtasar beliau, aku ringkas kitab ini, kata beliau, dari ilmunya Muhammad bin Idris, yaitu Al-Imam Syafi'i. Ya, Al-Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris.
Ya, aku ringkas kitab ini dari ilmu Muhammad bin Idris, wa min makna qaulih, dan juga dari makna ucapannya. Liuqarribahu ala man arada, agar aku bisa memperdekat ucapan beliau kepada orang yang menginginkannya. Ma'ilamihi nahyah, disertai dengan pemberitahuan kepadanya mengenai larangan Syafi'i an taklidihi, dari taklid kepadanya, wa taklidi ghairih, dan taklid kepada selainnya, liyanzura fihi lidinih, agar semoga dia bisa meneliti tentang agamanya untuk kebaikan agamanya, wa yahtatu fihi li nafsih, dan dia berjaga-jaga untuk kebaikan dirinya. Ini ucapan Al-Muzani. Nah, di mana beliau katakan bahwa ringkasan beliau ini diambil dari ilmunya Al-Imam Syafi'i, tapi beliau ingatkan bahwa Syafi'i melarang untuk taklid kepadanya dan juga kepada yang selainnya. Pernah disebutkan kepada Abu Zur'ah, ditanyakan kepada Abu Zur'ah Ar-Razi, ma aktsar ma yukhaliful Muzani Syafi'i, betapa banyak Al-Muzani itu menyelisih pendapat-pendapatnya Syafi'i. Ya, ma adzlamahu lisy-Syafi'i. Ya, alangkah aniayanya dia kepada Syafi'i, begitu katanya. Lakinnal amra kama qala al-Baihaqi, tapi permasalahan ini sebenarnya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi, min anna jam'al Muzani ma tafarraqa min kalami syaikhihi wa takribahu wa tashilahu aktsaru faidatin wa ammu wa azhar. Ya, walaupun Al-Muzani ini banyak penyelisihannya terhadap ucapan-ucapan Asy-Syafi'i, tetapi dia punya peran yang besar di dalam mengumpulkan ucapan-ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i yang merupakan gurunya, karena ucapan-ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i itu terpencar-pencar di beberapa tempat, dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Muzani, lalu beliau menjelaskannya secara mudah kepada kaum muslimin. Ini tak kalah besar faedahnya, dan faedahnya itu menyeluruh dan tampak kemanfaatannya bagi kaum muslimin. Artinya di sini yang ingin kita angkat bahwa murid beliau sendiri semacam Al-Muzani itu pendapatnya banyak sekali menyelisih Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Naam. Yang adzan silakan adzan dulu, kita lanjutkan setelah adzan.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit. Naam. Di antara yang menyelisih al-Imam Syafi'i dalam sebagian pendapat, apa yang disebutkan di dalam Manaqib Asy-Syafi'i, muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman mengatakan kana Syafi'i la yara al-ijazah fil hadits. Tidak berpendapat adanya al-ijazah fil hadis. Ya. Al-ijazah fil hadis yaitu sisi periwayatan di dalam hadis dengan ijazah. Nah, bahwa apa yang diriwayatkan oleh syekhnya diperbolehkan untuk diriwayatkan muridnya, walaupun muridnya ini yang membacakan hadis kepada gurunya. Kadang sebagian ahli hadis dia ambil buku gurunya, dia bacakan hadis-hadis yang diriwayatkan gurunya kepada gurunya, gurunya mendengarkan, setelah itu diberi ijazah untuk meriwayatkan hadis. Itu diantaranya. Wa ana ukhalifu Syafi'i fi hadza, dan aku menyelisihi Asy-Syafi'i dalam hal ini. Beliau berpendapat akan bolehnya hal tersebut. Nah, dan ini masih banyak, ya. Di antara yang disebutkan juga apa yang disinggung oleh Ibnu Salah. Di dalam Tabaqat Al-Fuqaha Asy-Syafi'iyah, tingkatan-tingkatan ahli fikih di kalangan ulama Syafi'iyah. Ibnu Salah di dalam buku, sebagaimana di dalam buku tersebut mengatakan, tatkala berbicara tentang biografi Muhammad bin Nasr. Muhammad bin Nasr termasuk ulama Syafi'iyah. Nah, kata Ibnu Salah di dalam biografinya bahwa di sana ada yang mengingkari Muhammad bin Nasr. Jadi Tabaqat Al-Fuqaha Asy-Syafi'iyah ini tentang ulama-ulama Syafi'iyah dan tingkatan-tingkatan mereka dari masing-masing generasi. Ya. Nah, di antaranya ada Muhammad bin Nasr, dimasukkan di dalam Tabaqat Fuqaha Asy-Syafi'iyah. Ada yang mengingkari hal tersebut. Kenapa Muhammad bin Nasr ini dimasukkan ke dalam Ashabus Syafi'i, dari murid-murid Asy-Syafi'i? Maka Ibnu Salah membantah hal tersebut, membantah pengingkaran itu. Ya. Kata Imam Ibnu Salah menjelaskan bahwa Muhammad bin Nasr, Ibnu Khuzaimah, Al-Muzani, Abu Thawr, wa in kathurat ikhtiyaratuhum al-mukhalifatu li madhhab Syafi'i, walaupun banyak sekali pilihan-pilihan fikih mereka yang menyelisihi madhhab Syafi'i, illa anna dzalika la yukhrijuhum an ayyakunu min ashabih. Tetapi hal tersebut, kata beliau, tidak mengeluarkan mereka termasuk dari murid-muridnya Asy-Syafi'i. Artinya apa? Murid-muridnya sendiri itu berpegang teguh dengan prinsipnya Syafi'i, bahwa mereka lebih mementingkan sunnah, hadis yang sahih dari Nabi SAW daripada pendapat syekhnya, gurunya, Al-Imam Syafi'i. Ya. Dan itu tidak satu dua masalah, banyak sekali. Sampai-sampai ada yang mengingkari di antara mereka, ini orang kenapa ada di bahagian dari murid-muridnya Syafi'i. Dia ini tidak berpegang dengan mazhabnya Syafi'i karena banyak sekali penyelisihannya. Nah, itu yang dibantah oleh Ibnu Salah. Beliau tetap memasukkan mereka karena walaupun banyak penyelisihan mereka terhadap Al-Imam Syafi'i dalam pendapat-pendapatnya, tapi mereka ini tetaplah murid-muridnya Syafi'i. Mereka belajarnya dari Al-Imam Syafi'i. Ya. Karena ini didikan Al-Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i berpendapat seperti ini, tapi hadisnya demikian. Aku tidak mengambil pendapat guruku, aku tidak mengambil pendapat Syafi'i, aku berpegang dengan hadis. Ini ajaran Al-Imam Syafi'i kepada mereka. Nggak ada tuh yang mengatakan, oh ente siapa? Itu kan Al-Imam Syafi'i. Ya, ente paling remah-remahnya. Nggak ada ente itu siapa? Ente itu siapa? Dibandingkan Al-Imam Syafi'i. Ini kan cara berpikir yang
bodoh. Ini yang diperangi oleh Imam Syafi'i. Bukan mengagungkan, mengkultuskan sosok tokoh, bukan itu. Tapi melihat pendapatnya, bersikap kritis. Ya, itu orang yang belajar ilmu agama. Karena pondasi di dalam kita beragama bukan pendapatnya fulan, bukan pendapatnya alan, walaupun dia seorang ulama besar semacam Al-Imam Syafi'i. Pondasinya yang harus kita ikuti dan wajib kita ikuti, kata Imam Syafi'i, adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita preteli satu-satu dari murid-murid beliau atau imam-imam ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i, banyak sekali yang menyelisihi Al-Imam Syafi'i dalam berbagai masalah. Al-Imam Nawawi ada ya beberapa masalah menyelisih Al-Imam Syafi'i, Al-Baghawi, Al-Baqillani, ya, Al-Baihaqi, Al-Khattabi, Ibnu Daqiqil Id, Ibnu Abdissalam Syafi'i. Mereka itu punya pendapat-pendapat yang menyelisih Al-Imam Syafi'i. Karena didikan Al-Imam Syafi'i adalah berpegang dengan sunnah, bukan berpegang dengan pendapatnya. Ketika ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pembahasan akidah, keyakinan, prinsip yang harus difahami oleh kaum muslimin. Ya, ini yang langka pada saat ini, di mana banyak fenomena dari orang-orang yang bermadhab, terutama yang bermadhab di negeri ini dengan madhab Syafi'i, tidak tahu akan prinsip ini. Ya, jadi dianggapnya kita memerangi madhabnya Syafi'i, memusuhi madhabnya Syafi'i. Bukan. Justru kita sedang mengikuti prinsip akidah Al-Imam Syafi'i, yaitu berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan pendapat beliau bila ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Di akhir dari pembahasan ini sebetulnya saya akan membacakan, cuma panjang ya, ucapan Al-Imam Syafi'i yang dinukil oleh ulama-ulama hadis dengan sanadnya kepada Al-Imam Syafi'i tentang pendapat beliau mengenai as-sifat, tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Naam. Di mana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu bukan Asy'ariyah, bukan pula Maturidiyah. Di mana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah seorang ahlus sunnati wal jamaah, menetapkan beriman dengan nama-nama dan sifat Allah tabaraka wa taala sebagaimana yang datang di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya di dalam kitabnya Adabus Syafi'i, ya, tentang ucapan Al-Imam Syafi'i mengenai nama-nama dan sifat Allah tabaraka wa taala. Saya bacakan saja sedikit. Naam. Berkata Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah, beliau ditanya tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yanbaghi ayyu'man bihi, dan apa yang selayaknya untuk diimani. Beliau mengatakan, lillahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifatun. Allah tabaraka wa ta'ala itu mempunyai nama-nama dan sifat-sifat. Ja'a biha kitabuhu wa akhbara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatah, yang Allah memberitakannya di dalam kitabnya dan diberitakan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Berarti Al-Imam Syafi'i dalam masalah nama dan sifat Allah menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan yang datang di dalam Al-Quran dan yang datang di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, la yasa'u ahadan min khalqillahi ta'ala qamat ladaihi al-hujjah radduha. Tidak boleh bagi seorang pun dari makhluk Allah yang tegak padanya hujjah untuk menolak
nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Li'anna al-Qur'ana nazala biha wa sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qaulu biha fima raha anhu al-'adl. Ya, karena Al-Qur'an telah turun membawanya dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya menurut yang diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya. Fa in khalafa dzalika ba'da thubutil hujjati 'alaihi bihi fa huwa kafir. Kata Imam Syafi'i, kalau dia menyelisihi hal tersebut setelah tegaknya hujjah atasnya dengan Al-Quran ataupun hadis, maka dia adalah kafir. Jadi madhab Syafi'i jelas, madhab ahli sunnati wal jamaah berpegang dengan apa yang datang di dalam Al-Quran dan sunnah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak boleh ditolak, kalau ditolak kafir. Itu ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Penolakan yang kafir yang bagaimana yang dilakukan oleh Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah. Al-Jahmiyah menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah secara keseluruhan. Al-Mu'tazilah menolak sifat dan menetapkan nama. Ya, ini dari kegilaan Al-Mu'tazilah. Ya. Tapi mereka lebih berani, mereka lebih gentle untuk menyatakan penolakan mereka. Ada penolakan halus yang dilakukan oleh banci-bancinya ahli bid'ah, semacam Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, yaitu dengan mentakwil tanpa dalil. Yang lebih tepat dikatakan bukan takwil tetapi tahrif, mengubah makna atau mengubah lafaz dengan menambahi atau mengurangi. Semacam Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih itu beristiwa di atas arsy. Kata mereka istawa istaula. Istiwa itu artinya berkuasa di atas arsy. Dari mana mereka tahu berkuasa? Enggak pernah ada di dalam bahasa Arab istawa itu maknanya istaula. Dari mana mereka menambahkan harful lam? Enggak ada dalilnya dari Al-Quran. Boleh cari di dalam Al-Quran. Istawa dengan mana istaula. Boleh cari di dalam hadis. Mana itu makna istawa dengan istaula, berkuasa. Istawa itu ma'ruf dalam bahasa Arab. Ya, yang ma'ruf dari salaf generasi terbaik, generasi pertama dari umat ini, istawa itu adalah artinya ala wartafa'a, tinggi di atas arsy. Mereka tolak itu, mereka katakan berkuasa. Ya. Begitu banyak nama dan sifat Allah di dalam Al-Quran, tapi yang mereka tetapkan dari sifat-sifat tersebut Asy'ariyah hanya 7. Al-Qudrah, ya, kemudian al-iradah, al-ilm, al-hayah, al-kalam, as-sam'u, al-basar. Ini 7. Ya, al-qudrah, kekuasaan. Kemudian al-iradah, keinginan. Kemudian al-ilm, pengetahuan. Kemudian al-hayah, kehidupan. Al-kalam, berbicara. As-sam', mendengar. Al-basar, melihat. Itu. Yang lain mereka takwil. Al-Maturidiyah menambahkan 13. Al-Muhim, Al-Imam Syafi'i tidak pernah di dalam ucapan-ucapan beliau yang dinukilkan atau yang ada di dalam buku-buku beliau atau yang dinukilkan oleh murid-murid beliau yang berbicara tentang masalah akidah di dalam tulisan-tulisannya, bahkan mengatakan ini adalah keyakinan Syafi'i, berbicara bahwa akidah Imam Syafi'i tentang nama dan sifat adalah mentakwil, enggak ada. Bahkan jelas seperti yang di sini, akidah Imam Syafi'i mengimani nama dan sifat Allah sebagaimana yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tadi yang diingatkan oleh banyak dari murid-murid Syafi'i, ya, yang tadi sempat kita singgung, bahwa mereka mengatakan jangan hanya mengambil mazhabnya Syafi'i dalam bab fiqih, tapi meninggalkan mazhabnya Syafi'i dalam bab akidah. Karena fenomena seperti ini banyak sekali. Nah, ini yang dikecam dari sejak masa lampau, bahkan oleh murid-muridnya Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya, barakallahu fikum, ya,
kalau memang jujur ingin mengikuti Al-Imam Syafi'i, yang pertama paling pokok Anda pelajari akidahnya Al-Imam Syafi'i. Anda akan dapati lewat buku-buku beliau ataupun tulisan-tulisan muridnya yang menisbatkan itu kepada beliau, bahwa keyakinan-keyakinan beliau dalam banyak hal, dalam nama dan sifat Allah, dalam bab Al-Quran, tentang masalah iman, tentang masalah takdir, macam-macam dalam babul akidah, itu sejalan, selaras dengan ulama-ulama ahlus sunnah yang lain. Akidahnya akidah ahlus sunnati wal jamaah. Karena dalam bab-bab pokok yang bersinggungan dengan masalah akidah, ahlus sunnah itu satu dari dulu sampai sekarang. Ya. Dalam masalah-masalah pokok itu mereka satu karena sumbernya satu, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sebagaimana yang difahami oleh para salaf, generasi terbaik umat ini. Sehingga tidak akan ada perbedaan mau ke imam yang manapun Anda cari. Dan ini salah satu bukti kata Imam Ibnul Qayyim bahwa ahlus sunnah itu alal haq. Karena dengan perbedaan generasi, perbedaan tempat, perbedaan masa, dan mereka bahkan tidak saling ketemu, tapi keyakinan mereka bisa satu, bisa sama. Karena sumbernya sama, satu. Dan itu tanda-tanda kebenaran, ya, bahwa mereka tidak akan berbeda dalam hal keyakinan yang pokok dan prinsip. Karena sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, karena waktu kita terbatas, kalau berbicara tentang masalah akidah Imam Syafi'i secara lebih rinci, ini lebih tepat kalau dipelajari di dalam kajian rutin, ya, kajian setiap mingguan begitu, ya, dengan ustadz yang ada. Pelajari akidah Imam Syafi'i, ya, dari apa yang ditulis oleh murid-murid Al-Imam Syafi'i dalam akidah tersebut, seperti misalnya akidah As-Safarini, ya, dan yang lainnya dari murid-murid Asy-Syafi'i rahimahullah, atau yang dinukilkan oleh para ulama Asy-Syafi'iyah di dalam tulisan-tulisan mereka, semacam dalam syarah usul intiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Al-Lalikai Asy-Syafi'i, ya, oleh As-Sabuni di dalam Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, kita jawab beberapa pertanyaan sebelum kita sholat. Ustadz, mengapa Imam Syafi'i tidak membukukan akidahnya sebagaimana beliau membahas fikihnya? Lah, akidahnya itu ada di dalam buku beliau. Saya sudah katakan tadi, di antara metode kita untuk mempelajari bagaimana akidahnya Imam Syafi'i, di antaranya apa? Lewat buku-bukunya, yaitu Ar-Risalah. Bahkan dia dalam Al-Um sendiri. Ya, kalau Anda mau mempelajarinya secara lebih dalam, secara lebih detail, itu akan ditemukan pembahasan-pembahasan tentang akidah. Cuma jarang orang yang mau mengungkapkannya. Masalahnya itu, yang mereka lebih gembar-gemborkan adalah fikihnya Syafi'i. Kenapa? Karena secara akidah, ya, orang-orang yang ngerti agama ini tadi, mereka bukan berakidah dengan akidahnya Syafi'i. Itu yang jadi masalah. Sehingga akidahnya nggak pernah diungkap. Yang diungkap apa? Fikihnya. Itu. Jadi tidak ada amanah ilmiah di situ. Nah, dan apa yang dinukil oleh murid-muridnya, ya, itu tidak kalah penting, ya, sebagai akidah Imam Syafi'i yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya. Walaupun beliau tidak menuliskan langsung, tapi murid-muridnya yang mendengar ketika Imam Syafi'i menyampaikan itu, mereka mencatat bahwa akidah Syafi'i itu seperti ini. Maka mereka katakan, inilah madhabku dan madhab Asy-Syafi'i, ya, yaitu perkara-perkara akidah yang beliau ungkapkan di dalam bukunya tersebut. Ini yang dilakukan oleh murid-muridnya. Nah, karena murid-muridnya menyadari betapa pentingnya akidah Imam Syafi'i, tidak hanya masalah-masalah fikihnya saja. Sebab Asy-Syafi'i adalah orang yang kuat di dalam membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu dikenal dengan Nasirus Sunnah wa Qami'ul Bid'ah, ya, penolong sunnah dan penghancur bid'ah. Ustadz, untuk bisa menentukan apakah dia ahlus sunnah atau bukan,
apa ini? Di mana ia mengambil ilmu. Banyak dari kalangan asatidzah mengapa dia seorang ahlus sunnah tapi guru-guru mereka banyak ditahdzir para ulama. Tapi mereka di Indonesia mengajarkan kitab-kitab sunnah. Ya itu tadi. Kalau kita ingin belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kepada orang-orang yang belajar sunnah tersebut dari guru-guru sunnah, masyayikh sunnah, ulama sunnah. Masa Anda belajar sunnah dari orang-orang yang guru-gurunya saja bukan ahlus sunnah gitu? Itu kan namanya mengambil ilmu bukan pada tempatnya, iya kan? Emang Anda mau mengambil pelajaran sunnah dari guru yang belajar dari ulama yang bukan ulama sunnah? Kan nggak cocok begitu. Ya. Belajar sunnah ya dari guru-guru yang mempelajari sunnah lewat ulama-ulama sunnah, masyayikh sunnah. Oleh karenanya dari sejak masa lampau sudah diingatkan kita oleh Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma din, ilmu agama ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil ilmu tersebut. Oh enggak Ustaz, saya kan nanti filter, mana yang baik saya ambil, yang buruk saya buang. Masya Allah. Berarti Anda nggak perlu belajar dong. Anda kan sudah punya filter. Anda kan sudah pinter berarti. Iya kan? Yang bisa membedakan ini baik, ini buruk, yang filter ini yang benar, ini yang salah, ini yang hak, ini yang batil, ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Itu orang yang baru belajar sunnah atau orang yang memang sudah punya pondasi kuat di dalam ilmu sunnah? Coba Anda tanya. Bisakah orang yang baru belajar sunnah, orang yang dalam proses mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngajinya saja kalau ada daurah, ngajinya saja kalau ada ustadz kibar misalnya, gimana cara ente membedakan bahwa ini yang benar, ini yang salah, ini yang hak, ini yang batil, ini yang sunnah, ini yang bid'ah? Caranya seperti apa? Barometernya Anda apa? Ilmu yang Anda pakai itu ilmu yang mana gitu? Anda aja belum punya filternya. Jadi ucapan saya ambil yang benar, saya tinggal, ya itu terlalu naif lah ya. Itu namanya nggak tahu diri. Itu nggak tahu diri namanya. Ya, makanya dahulu as-salaf mengatakan rahimallahu mura'an arafa qadra nafsih. Allah merahmati seseorang yang dia tahu akan kadar dirinya. Baik. Oleh karenanya memang harus berhati-hati. Ya, bukan bermaksud untuk taklid dan fanatik. Ya, tapi ini berjaga-jaga supaya kita jangan salah belajar. Karena kalau salah belajar, terpatri dalam hati kita ilmu-ilmu yang keliru, itu membongkarnya susah. Jangan sampai kita bongkar pasang ilmu, itu repot. Apalagi kalau sudah tahunan, apalagi sampai puluhan tahun kita belajar seperti itu, nggak tahunya salah, membongkarnya lagi itu kan bukan hal yang mudah. Memperbaikinya bukan hal yang mudah. Iya kalau Anda sadar, kalau enggak ya sudah larut di dalam kesalahan seperti itu. Makanya harus berhati-hati gitu. Enggak semua orang yang mengatakan sunnah lalu dia orang yang berdakwah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka cara diantara kita memilih guru, ya kita lihat guru kita dia belajar dari siapa ulama yang dia belajar, ya siapa masyayikhnya, supaya kita tidak salah pilih guru gitu. Karena guru itu sangat berpengaruh kepada muridnya. Bahkan murid bisa lebih parah dari gurunya. Iya kan? Makanya ada pepatah apa? Iya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu. Ya. Biasanya murid lebih parah, bisa jadi lebih parah dari gurunya kalau udah salah gitu ya. Nah, oleh karenanya kembali kepada ucapan Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma din fanzuru
amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian tersebut. Nah, apakah boleh mengambil ilmu dari ulama yang akidahnya menyimpang? Karena ada ulama yang akidahnya sedikit menyimpang, seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hazm. Nah, jadi memang seperti yang sempat kita singgung tadi, bahwa para ulama itu mereka tidak sempurna, mereka manusia biasa juga, ya. Sehingga terjatuhnya mereka ke dalam sebagian kesalahan dan ketergelinciran itu hal yang wajar sebagai manusia biasa. Ada faktor-faktor yang membuat mereka kenapa seperti itu. Misalnya Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, mereka hidup di lingkungan ulama Syafi'iyah. Mereka besar dan menimba ilmunya di kalangan ulama Syafi'iyah, dan pengaruh pemahaman Asy'ariyah itu di kalangan mereka begitu kuat, ya. Sehingga kalau ada dari perkataan Al-Imam An-Nawawi atau Al-Imam Syafi'i yang mengesankan dalam bab sifat, mereka mengambil jalan pendapat Al-Asy'ariyah dalam hal takwil, ini karena memang pengaruh dari situasi kondisi masa mereka seperti itu, dari ulama-ulama Asy'ariyah yang begitu kuat, ya. Tapi kalau kita mau adil, mau objektif, ya, mau insaf, prinsip dari dakwah mereka, ilmu mereka yang mereka tuangkan di dalam kitab-kitab mereka yang begitu banyak, secara garis besar, ya, prinsip-prinsip mereka, akidah-akidah mereka adalah akidah dan prinsipnya Ahlus Sunnah. Kekeliruan dalam sebagian masalah itu karena ada faktor, dan itu tidak membuat mereka keluar dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak kita ikuti kesalahannya, begitu. Makanya ada para ulama yang mengingatkan, ya, yang memberi ta'liq, bahkan menulis buku khusus tentang kesalahan Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam bab sifat misalnya, dalam bab tabarruk, itu ada. Ketika itu salah, kita lihat bahwa Al-Quran dan Sunnah berada di sisi yang lain, bukan imamnya ini yang kita buang. Wah, berarti ini ahlul bid'ah. Nah, ini ekstrim namanya, ini radikal. Ini kaum Haddadiyah yang mengeluarkan banyak dari para ulama dari lingkaran sunnah karena sebagian kesalahan yang ada pada mereka. Mereka juga manusia biasa, ya. Ahlus sunnah yang munsif, yang objektif di dalam menilai, ya, mereka itu tidak dikeluarkan dari Ahlus Sunnah karena mereka adalah ulama-ulama besar. Karya-karya mereka sangat mempunyai saham yang besar terhadap Islam dan kaum muslimin, ya. Sehingga tidak bisa dikatakan mereka sebagai ahlul bid'ah karena prinsip-prinsip dakwah mereka, akidah mereka secara umum adalah akidah Ahlus Sunnah. Sebagian masalah mereka salah, nah ini saja yang dikritisi, begitu. Seperti Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Baihaqi. Bahkan ada buku khusus yang mengumpulkan beberapa kesalahan mereka, ya, tapi itu tidak mengeluarkan mereka dari Ahlus Sunnah. Itu sikap objektif. Nggak bisa karena sedikit kesalahan kemudian kita buang sekian banyak kebaikan mereka dan ilmu mereka yang begitu luar biasa, ya. Nah, jadi kalau ini dijadikan dalil atau dijadikan argumen bolehnya mengambil ilmu dari orang yang menyimpang akidahnya, tidak benar, ya. Kenapa tidak benar? Karena mereka ini ulama-ulama sunnah. Ada sebagian kekeliruan, dan kekeliruannya itu sudah diingatkan oleh para ulama sunnah yang lain, ya. Nah, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam ketergelinciran mereka. Oleh karenanya, ini berbeda dengan kita belajar dari ulama yang menyimpang akidahnya. Nah, kalau kita belajar dari ulama yang menyimpang akidahnya, ini berarti
kita bertaruh nasib dalam beragama. Anda bisa selamat kalau Anda memang kebetulan ketemu orang yang mau menjelaskan penyimpangan dan kesalahannya, atau Anda larut di dalam kesalahan itu. Anda tidak tahu, apalagi ulama-ulama belakangan yang tidak sekaliber ulama-ulama terdahulu, ya, dalam hal keilmuan. Mungkin tidak semua orang tahu akan kesalahannya, ya, apalagi ulama-ulama di masa ini. Taib. Jadi kalau secara prinsip akidah, mayoritasnya adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Terjadi sebagian kekeliruan pada ulama terdahulu, itu diingatkan oleh para ulama yang lain. Nah, kita bisa mengambil ilmu-ilmu mereka yang luar biasa dengan memperhatikan kesalahan-kesalahan mereka itu. Jangan sampai kita terkeliru dan salah di dalamnya, mengikuti apa yang mereka sudah jatuh di dalamnya. Taib. Ini sudah ada peringatan-peringatan kalau kita mau membuka buku-buku para ulama. Taib. Adapun yang masih hidup sekarang, ya kita bisa pilih. Iya kan? Kenapa Anda harus belajar dari ulama yang akidahnya menyimpang? Kenapa? Apakah nggak ada lagi ulama-ulama yang akidahnya lurus? Begitu miskinkah kita ulama-ulama yang akidahnya lurus? Masih banyak. Ya, kalau di Indonesia, begitu terpaksakah Anda mengambil ilmu dari guru ustadz yang mempunyai akidah yang menyimpang? Nggak adakah ustadz-ustadz sunnah yang akidahnya lurus? Kenapa kok harus belajar ke dia gitu? Apalagi sekarang ini medianya mudah. Ya, kalau Anda ingin belajar agama di tempat Anda tidak ada ustadz-ustadz yang akidahnya lurus, Anda bisa buka YouTube. Anda bisa, banyak medianya untuk Anda bisa belajar dari ustadz-ustadz yang akidahnya lurus, dan mereka banyak. Begitu. Yang kita herankan, kenapa orang suka bermain-main api gitu ya. Nanti kalau sudah kebakar baru teriak-teriak. Nah, jadi ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, nggak bisa disamakan dengan ulama-ulama besar ini. Pertama, karena mereka ulama-ulama besar yang ilmunya sudah diakui oleh dunia Islam, dan akidahnya secara garis besar akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kekeliruannya itu dalam sebagian kecil masalah. Itu pun sudah diingatkan oleh para ulama, dan mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, sehingga kalau mau ditegur langsung ke orangnya kan nggak mungkin juga. Beda dengan orang-orang yang masih hidup. Makanya kalau Anda ikut pengajian, ya pilihlah yang paling lurus akidahnya, yang paling selamat daripada penyimpangan. Nah, belajar itu kepada ahlus sunnah, jangan kepada ahlul bidah. Kalau kita berniat sholat berjamaah di masjid, tetapi sampai di masjid sholat sudah selesai, apa ini? Ada makmum yang masbuk, yang belum selesai. Bagaimana seharusnya kita menegakkan sholat? Apakah kita mengangkat yang masbuk itu menjadi imam sholat, atau kita sholat sendiri? Terima kasih. Ya. Taib, barakallahu fiik. Ya. Kalau melihat apa yang datang dalam riwayat-riwayat, kita tidak menemukan riwayat di mana orang yang masbuk, dalam artian dia tertinggal sholat, kemudian dia melanjutkan sholatnya setelah imam selesai, dijadikan sebagai imam bagi orang yang datang berikutnya. Yang ada di mana Nabi SAW, ketika ada yang belum sholat terlambat, beliau meminta sebagian sahabat yang sudah sholat untuk menemani mereka sebagai sodakoh, sebagai sunnah, untuk sholat bersama. Nah, oleh karena itu, kalau Anda dalam situasi demikian, Anda masuk masjid, lihat orang sudah pada
Selesai sholat ada orang yang masbuk. Imma Anda sholat sendiri, ya, atau ada tunggu orang lain yang juga baru masuk, sholat bersama orang yang datang berikutnya. Jangan orang masbuk itu yang Anda ganggu dengan Anda tepok bahunya. Ya, pertama Anda mengganggu orang sholat, iya kan? Anda mengganggu, boleh nggak mengganggu orang sholat? Tapi maksudnya, ya walaupun Anda nggak bermaksud, tapi itu mengganggu. Belum lagi dia kalau kaget atau dia jantungan, membahayakan orang lain, nggak boleh. Kadang kita jantungan kepada sebagian orang yang nepok di belakang itu, pok gitu, nggak boleh gitu. Ya, jadi banyak madharahnya, banyak sisi negatifnya. Ya, dan ini diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kalau Anda ingin sholat saja sendirian kalau nggak ada yang lain, atau tunggu yang berikutnya. Sholat bersama-sama, jangan orang yang sudah masbuk, yang sudah mendahului Anda itu Anda jadikan sebagai imam. Ya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau ngotot Ustaz, kadang sebagian orang kan ngotot dia. Ya, tetap aja kayak gitu, ya udah. Sholatnya kalau dari sisi sah ya sah saja, nggak ada masalah. Cuma dia melakukan hal-hal yang tidak baik seperti menepok pundaknya tadi. Taib. Apakah boleh kita mengesampingkan sunnah untuk kemaslahatan dalam perkara furu'? Naam. Ya, ini memang termasuk dari fikih di dalam hukum, ya, atau bisa juga dimasukkan dalam fikih dakwah, di mana terkadang kita meninggalkan sebagian perkara yang sunnah untuk melihat kemaslahatan yang lebih besar bagi kaum muslimin, dan itu ada dalilnya di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak merubah Ka'bah ketika beliau sudah menguasai kota Mekah. Ka'bah yang ada itu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti sekarang, tidak sepenuhnya berdiri di atas pondasi-pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, ala qawaid Ibrahim. Karena dahulu bangsa Quraisy ketika Ka'bah itu rubuh, terkena banjir, mereka membangun Ka'bah kembali dengan harta mereka yang murni, yang benar-benar halal. Nah, kebetulan mereka pada waktu itu sedang krisis, sehingga pendanaan mereka tidak cukup untuk membangun Ka'bah sesuai dengan qawaid Ibrahim, pondasi-pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, sehingga kurang. Makanya Hijr Ismail itu tidak masuk ke dalam Ka'bah, padahal itu bahagian dari Ka'bah. Ya. Tapi Nabi SAW setelah berkuasa, mampu nggak beliau merubah Ka'bah sesuai dengan qawaid Ibrahim? Mampu. Ya. Tapi beliau tinggalkan, kenapa? Kata beliau kepada Aisyah, karena kaummu adalah orang-orang yang baru mengenal Islam. Karena kalau beliau rubah pada waktu itu sesuai dengan pondasi Ibrahim, ya cilaka. Mungkin banyak dari bangsa Quraisy yang murtad dari Islam, menganggap bahwa Nabi merubah Ka'bah yang sudah mereka kenal. Ya. Dan itu sempat dilakukan di masa berikutnya, di masa kekhilafahan Abdullah ibnu Zubair. Ya, setelah Abdullah ibnu Zubair terbunuh, dirubah lagi oleh yang lain sesuai dengan ada yang di masa Nabi. Ya, akhirnya begitu, sampai Al-Imam Malik berfatwa jangan dirubah, biarkan seperti itu. Ya, seperti yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau yang ini ngubah, wah ini harus sesuai dengan qawaid Ibrahim. Datang lagi penguasa yang lain, oh enggak, harus seperti yang ada di masa Nabi. Akhirnya ini akan menjadi permainan para penguasa. Ubah sana, ubah sini, makanya kemudian difatwakan diantaranya oleh Imam Malik untuk dibiarkan seperti itu, sebagaimana ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Itu diantaranya. Ya, jadi misalnya untuk menjaga hati-hati kaum muslimin yang barangkali belum kenal secara baik terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kita mengalah dalam sebagian perkara fikhiyah yang di situ terdapat khilaf, nggak ada masalah. Sebagai contoh misalnya, mungkin tatkala kita jadi imam di sebagian tempat yang masyarakatnya tahu bahwa al-basmalah itu dijaharkan, nggak ada masalah antum jaharkan. Antum membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, nggak ada masalah. Demi untuk menjaga sesuatu yang lebih besar, yaitu menjaga keutuhan persatuan kaum muslimin, hati kaum muslimin, sehingga mereka tidak menjauhi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang kuat menurut kita adalah yang disirkan, karena tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjaharkan al-basmalah. Nah, ini masalah-masalah fikhiyah. Masalah-masalah fikhiyah, maka tidak mengapa insyaallah. Nah, ada imam yang kunut, kemudian kita ikut kunut demi untuk menjaga hati mereka, nggak ada masalah. Ya, ini maslahatnya lebih besar kalau kita berada di tengah masyarakat yang barangkali mereka akan bereaksi begitu keras tatkala melihat ada orang yang nggak kunut misalnya. Tapi kalau di situ udah biasa, ada yang kunut, ada yang enggak, ya udah. Begitu. Barakallahu fikum. Saya kira itu dulu ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, saya mohon maaf karena waktu kita sudah 7:30. Saya sudahi dulu, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.